Pagi guys, akhirnya aku pindah kos. Jadi konten kali ini aku mau kamar tua sama aku udah setahun di Batam. Jadi aku mau bahas kesan setahun di Batam. Kemarin aku bikin konten kan pindah kos, tapi terlalu mahal, jadi aku pindah lagi. Jadi sekarang ini aja, nggak ada AC juga, nggak ada tuh kamar mandi juga. Terus aku dari Jepang kan, jadi barang-barangnya banyak ini. Terus masalahnya ini bed terlalu keras, sakit kali ini. Jadi rencana saya bulan depan aku mau bed lagi. Ini aja cukup, kamar mandi berbagi sama orang lain. Masih tahan, AC juga nggak ada, tapi ini aja cukup untuk hemat. Kemarin 2.200.000, tapi kos ini sebenarnya 1 juta, tapi aku nego. Jadi sekarang kurang dari 1 juta. Mantap. Mulai kerja di Batam tahun 2022 Januari, enggak, Februari. Jadi sebentar lagi setahun. Jadi aku mau bahas tentang kesan Batam dalam setahun. Sebenarnya visaku akan habis pada Januari tahun 2023 Januari kontrak saya habis. Visa juga ya, karena teman-teman mungkin nggak tahu, visa kerja untuk orang asing itu biasanya setahun aja, apalagi aku tahun pertama kan, jadi cuma setahun aja. Jadi bulan depan kontrak aku habis. Banyak hal-hal terjadi, misalnya berantem sama bos dalam kerja dinas juga ya, pokoknya banyak. Karena pengalaman pertama kali aku jadi anggota masyarakat gitu. Jadi tahun ini aku belajar banyak hal-hal yang baru sebagai anggota masyarakat gitu. Terus akhir-akhir ini aku nggak belajar bahasa Indonesia, jadi aku khawatir karena kalau bahasa Indonesia aku jelek. Kalau bahasa Indonesia aku salah, teman-teman silahkan komentar ya, karena aku khawatir. Nah, yang kedua itu, tahun ini aku udah 2 kali pergi ke Jepang sebagai dinas kerja sama bos. Aku senang sekali bisa bertemu sama keluarga juga, sama kawan-kawan juga. Januari tahun ini aku berangkat ke Batam. Terus Juli pulang ke rumah saya, kampung halaman saya. Jadi ketemu sama nenek saya. Nah, cuman 6 bulan kan, tapi nenekku menangis. Jadi aku juga agak kayak emosional gitu. Saat aku berada di Jepang, aku bisa jalan-jalan sama ibu juga, nenek juga. Jadi aku senang sekali. Terus tentang uang, kenapa aku pindah kos lagi? Karena ininya nggak cukup. Ya ada, tapi aku harus hemat. Gajiku pas-pasan. Kemarin aku bikin konten kan. Di situ biaya kosnya 1 bulan 2.200.000. Tapi kalau 2.200.000 susah menabung karena ya gajiku cukup. Tapi aku ada hutang di Jepang. Aku setiap bulan masih bayar beasiswa dan pensiun, karena waktu mahasiswa aku pinjam uang dari kayak lembaga pemerintah, kira-kira 400 juta. Jadi setiap bulan aku harus kembalikan uang kepada pihak Jepang, pokoknya Jepang. Pensiun juga aku harus bayar. Ya sebenarnya itu bukan wajib. Kalau aku tinggal di Jepang harus membayar, tapi kalau di luar negeri bisa pilih bayar enggak gitu. Sebenarnya aku belum putuskan aku akan tinggal di Indonesia sampai mati atau enggak kan. Jadi ya untuk jaga-jaga aku masih bayar pensiun Jepang. Agak berat sih karena total kira-kira 4 juta. Jadi aku harus bayar beasiswa sama pensiun sama biaya kos juga, sama biaya makanan juga, biaya minuman juga. Jadi 2 bulan yang lalu aku putuskan pindah kos lagi. Jadi kos sekarang kurang dari 1 juta, bisa hemat kan? Ini aku pengalaman baru. Kamar mandi nggak ada di kamar, AC juga nggak ada. Tapi ternyata aku bisa tahan. Banyak orang Indonesia kerja di Jepang kan, pengalaman itu bagus. Jadi kalau tertarik ya langsung coba aja ya. Tadi aku bilang kontrak saya sampai Januari kan, tahun depan Januari kan. Ternyata kontrak saya akan diperpanjang.
Jadi teman-teman, tahun depan juga aku berjuang di Batam. Sebenarnya visanya lagi proses, jadi belum tentu. Tapi mudah-mudahan tahun depan juga aku akan kerja di Batam. Yoroshiku onegaishimasu. YouTube juga, TikTok juga aku harus semangat. Kalau boleh, silakan support aku ya. Onegaishimasu. Terus aku ada target tahun depan. Yang pertama itu, aku akan ikut ujian bahasa Indonesia lagi. Mungkin teman-teman tahu kan, bahasa Jepang juga ada ujian namanya JLPT. Tingkatnya dari N1 sampai N5 kan. Sebenarnya bahasa Indonesia juga ada. Itu namanya Indonesia Gokente. Dalam bahasa Indonesia, ujian bahasa Indonesia. Itu tingkatnya dari A+, A, B, C, D, E. Kalau aku E, D gampang, tapi C agak susah. Kalau JLPT kayak N3 ya. Jadi aku mau ikut ujian lagi. Ya sebenarnya 2 tahun yang lalu aku coba ujian bahasa Indonesia tingkat C, tapi gagal. Karena saat dites aku sakit perut banget, jadi nggak bisa fokus. Katanya ujiannya ada di Jakarta sama Bali bulan Juli ya. Jadi mungkin aku akan pergi ke Jakarta atau Bali untuk ikut ujian bahasa Indonesia tingkat C. Jadi mulai sekarang aku akan belajar bahasa Indonesia lagi dengan serius. Mungkin aku akan bikin konten tentang belajar bahasa Indonesia. Karena banyak orang Indonesia belajar bahasa Jepang kan. Jadi aku juga mau belajar bahasa Indonesia kayak apa ya, saling menyemangati gitu. Dan tujuan kedua adalah TikTok follower 100.000 orang. Sekarang follower TikTok aku mungkin kalau nggak salah 22.000 orang. Tapi aku maunya 100.000 orang. Sebenarnya TikTok cuma tujuannya menghibur orang kan, tapi kalau penontonnya banyak, aku senang sekali. Aku suka baca komentar dari orang Indonesia. Jadi aku mau lebih banyak followersnya. Dan aku nggak akan berhenti YouTube. Ya kalau YouTube akan susah sih sambil kerja dan bikin TikTok konten TikTok. Tapi aku mau konsisten. Aku nggak mau menyerah. Target tahun ini ketiga itu konsisten YouTube itu. Jadi kalau upload video, ya kalau bisa, kalau ada waktu silakan menonton video saya, video aku ya. Oke, akan. Sebenarnya akhir-akhir ini aku kesal karena aku rasa kemampuan bahasa Indonesia aku nggak berkembang. Ya, aku bisa berkomunikasi pakai bahasa Indonesia, tapi tiap hari ada salah gitu. Terus kadang-kadang susah sampaikan gitu. Teknisnya datang. Aku mau belajar bahasa Indonesia pakai buku. Sebenarnya aku nggak suka pakai buku, nggak asik. Tapi untuk dapat tingkat C harus pakai buku. Orang Indonesia yang sedang belajar bahasa Jepang juga semangat ya. Aku juga semangat. Itu aja sih. AC-nya nggak ada, jadi udah mulai panas. Konten kali ini selesai sampai sini. Terima kasih banyak.